Baik, di sesi 4 ini saya akan coba membahas mengenai tabel lanjutan yang berhubungan dengan eksternal data ya. Di eksternal data ini Anda nanti bisa baca di e-booknya, ada di bagian 5. Eksternal data ini terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah ekspor, import, dan link table. Nah, untuk ekspor pengertiannya adalah Anda mengirim atau merubah ke dalam bentuk database lain atau ke dalam format yang lain. Format yang lain di sini bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk HTML, bisa dalam bentuk Excel, bahkan bisa dalam bentuk akses itu sendiri. Terus yang kedua adalah import. Import sebaliknya daripada export. Import ini fungsinya adalah mengambil data atau mengambil data atau memindahkan data dari bentuk yang lain, dari file yang lain ke dalam database akses yang Anda punya. Itu bisa dari file teks maupun dari file Excel dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah link table. Nah, link table ini fungsinya adalah menghubungkan antara satu database dengan database yang lain, sehingga database itu nanti akan saling berhubungan, memiliki konsistensi data yang sama. Oke, akan saya coba praktekkan langsung. Yang pertama akan saya coba berikan, misalkan di sini saya sudah punya database perpustakaan. Saya akan mencoba untuk ekspor. Langkahnya cukup sederhana. Anda bisa klik kanan langsung ekspor. Terus Anda tinggal pilih ekspornya mau bentuk apa, atau bisa juga dari eksternal data. Nah, di sini ada pilih ekspor, mau ke akses, ke PDF, ke XML, ke text file, dan sebagainya. Oke, saya akan coba pilih, kita akan coba ekspor ke Excel misalkan. Saya akan coba pilih Excel. Nah, di sini akan diminta ada dua pilihan, ada file name. File name itu berarti nama file yang akan disimpannya apa, Terus di directory path-nya apa. Misalkan saya akan simpan filenya di data PJJ misalkan ya, saya simpan. Misalkan saya beri nama Excel-nya adalah anggota. Nah, kemudian hal yang berikutnya adalah file format. Ini bentuk dari file Excel yang akan digunakan. Karena Excel sendiri ada beberapa file format, ada XLS. Ini biasanya Excel dari versi 2003 ke bawah. Sedangkan untuk yang XLSX ini versi dari 2007 sampai dengan 2019. Dan ada juga Excel binary workbook. Misalkan saya mau ekspor ke Excel workbook versi yang terbaru yang XLSX. Nah, berikutnya yang harus Anda lakukan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah export data with formatting and layout. Berarti ketika ini di checklist, maka data yang dikirim akan beserta dengan format yang ada di dalam tabelnya, baik warnanya ataupun grid line-nya. Nah, yang berikutnya, kalau yang keduanya di checklist, open the destination file after export operation is complete. Maksudnya adalah ketika nanti sudah selesai mengekspor, maka file Excel-nya otomatis langsung dibuka. Kita langsung klik OK. Nanti secara otomatis akan muncul ini filenya. Ini otomatis sudah bold karena ini memang sesuai dengan yang ada di tabelnya. Nah, seperti Anda lihat, kenapa tidak ada proses, cukup hanya loading saja karena antara Access dengan Excel itu memiliki kemiripan dalam penyimpanan data, yaitu terdiri dari kolom dan baris, sehingga proses ekspor itu hanya cukup mengkonversi saja. Nah, beda ceritanya ketika kita akan ekspor ke bentuk yang lain. Misalkan saya mau ekspor tabel anggota ini ke text file misalkan. Nah, ketika Anda ingin mengekspor ke text file, maka ada beberapa langkah yang harus dikerjakan gitu ya. Misalkan saya mau ekspor dengan formatnya, terus mau open destination setelah selesai, ketika diklik OK, maka dia diminta dulu mau diekspornya berdasarkan apa, dengan format Windows, dengan format DOS, atau dengan format Unicode. Nah, ini tergantung kebutuhan yang Anda perlukan nantinya di text filenya.
Misalkan saya pakai yang Windows saja, ketika saya klik OK, maka ada langkah yang perlu dilakukan, ada perubahan data yang tadinya baris dan kolom ini dibuat jadi strip dan eh, garis lurus gitu ya. Jadi datanya akan dirubah menjadi bentuk text file. Beda lagi ketika misalkan kita ekspor ke PDF, misalkan kita klik kanan, pilih ekspor, pilih PDF. Nah, ini dia akan langsung minta mau di-save di mana. Misalkan saya milihnya di file data PJJ sesi 4. Ketika saya publish, nanti filenya berupa PDF, cuman kekurangannya karena PDF ini dia defaultnya portrait, maka datanya jadi terpotong. Beda dengan yang kita lihat di aksesnya. Kalau kita lihat di aksesnya kan table ini bentuknya landscape ya. Jadi eh, karena PDF defaultnya adalah portrait, maka akan terpotong jadi beberapa bagian. Nah, itu untuk yang ekspor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan import. Nah, melakukan import ini tujuannya adalah mengambil data dari file yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan langkahnya Anda bisa langsung klik kanan, langsung klik import, atau juga bisa dari external data. Ini di sini ada import and link. Misalkan saya ambil dari new data source. Nah, Anda bisa tinggal pilih, kalau dari file bisa dari Excel, bisa dari HTML. Kalau dari database Anda bisa ngambil dari Access, dari SQL Server, dari Azure, dari DBase file, atau misalkan dari online source yang lainnya. Misalkan saya ambil filenya dari Excel, misalkan. Saya klik kanan, terus saya browse Excelnya. Misalkan saya ambil data sumbernya adalah staf kompak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang Anda harus lakukan. Yang pertama adalah import the source data into new table. Maksudnya adalah ketika Anda pilih pilihan yang pertama ini, maka data yang masuk ke dalam database Anda akan dibuatkan tabel baru dengan nama tabel sesuai dengan nama file yang masuk, staf kompak. Tapi ketika Anda pilih yang kedua, maka data yang Anda akan import itu akan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah existing yang ada di dalam akses tersebut. Misalkan saya mau import ke dalam tabel anggota, maka nanti datanya akan masuk otomatis ke tabel anggota. Dan yang terakhir ini untuk link ini hanya berfungsi jika Anda mengimport sesama jenis database. Jadi ketika Anda misalnya menggunakan yang lain, file Excel itu tidak memungkinkan karena fungsi link nanti adalah untuk mensinkronisasikan data antara satu database dengan database yang lain. Jadi ada dua pilihan yang bisa dilakukan untuk file yang berjenis Excel, gitu ya. Misalkan kita pilih yang pertama, maka secara otomatis nanti akan muncul tabel. Nah, kendalanya kalau Anda pilih yang kedua, maka struktur data yang ada dalam Excel itu harus sama persis dengan struktur data yang ada di dalam tabel anggota. Jika tidak, maka nanti data yang diimport akan hilang, akan sebagian hilang karena ketidaksamaan struktur datanya. Oleh karena itu, karena staf kompak isinya strukturnya tidak sama, maka saya pilih yang pilihan pertama. Ya, tinggal klik OK. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan dulu bagian atasnya mau sebagai field. Anda tinggal checklist saja first row contain column heading, ini pilih next. Nah, yang berikutnya adalah menentukan tipe data, misalkan NIP, ini tipe datanya double. Misalkan kalau NIP ini menurut Anda bukan number, ini Anda tinggal rubah. Misalkan dia adalah short text, terus nama adalah short text, alamat short text, tempat lahir short text, tanggal itu date and time, misalkan ya date with time. Nah, misalnya kalau sudah menentukan tipe datanya sudah sesuai, Anda tekan tombol next. Nah, yang berikutnya adalah untuk menentukan primary key. Kenapa harus ditentukan primary key? Ingat, di dalam database ini dibutuhkan primary key sebagai tools atau sebagai field yang mengidentifikasi field yang lain. Sedangkan di Excel tidak mengenal primary key. Oleh karena itu, ketika Anda mengimport dari Excel ke Microsoft Access, tentu Anda harus menentukan dulu primary key apa yang akan digunakan di dalam tabel tersebut.
Kalau misalkan Anda pilih pilihan pertama, maka secara otomatis akan diberikan default primary key dengan nama ID dengan tipe datanya auto number. Tapi ketika kalau Anda pilih yang kedua, Anda bisa menentukan field yang sudah tersedianya. Misalkan saya ingin menggunakan NIP sebagai primary key. Nah, Anda tinggal pilih saja NIP, atau misalkan saya mau menggunakan yang lain, Anda tinggal pilih saja field yang lainnya. Misalkan saya anggap NIP ini dia nilainya unik, maka saya ambil sebagai primary key. Nah, yang ketiga adalah no primary key. Nah, kalau Anda pilih yang no primary key, yang terjadi adalah tabel itu akan terbentuk, cuman dari sisi database dia tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena tidak ada indeks yang digunakan untuk mengidentifikasi field yang lain. Jadi sebaiknya Anda pilih yang choose my own primary key, atau Anda bisa pilih yang let access add primary key. Saya akan coba pilih yang choose my own primary key. Saya gunakan ini sebagai primary key-nya. Saya tekan tombol next. Nah, dia akan mengimport dengan nama start compact, finish. Nah, ketika Anda close, nanti otomatis tabelnya muncul dan datanya sudah masuk. Itu proses import. Nah, yang terakhir adalah proses link, ya. Atau juga bisa kita coba import yang lain. Misalkan kita ambil importnya dari data yang lain, misalnya dari form file, saya ambil dari text file misalkannya. Ini berarti sumbernya dari Notepad. Saya browse, ambil dari Staf Informatika, nih data sumbernya saya ambil dari Notepad Informatika, saya import, saya bikin tabel baru saja, nanti namanya adalah Staf Informatika, klik OK. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau Anda lihat dan perhatikan, ada tahapan yang berbeda antara ketika mengimport dari Excel dan mengimport dengan menggunakan text file. Hal ini diakibatkan atau disebabkan karena Excel sudah mengenal yang namanya kolom dan baris. Sama seperti halnya di akses di table ada kolom dan baris, sehingga proses memisah-misahkan field itu tidak perlu dilakukan lagi, secara otomatis sudah muncul. Beda dengan di text file. Di text file ini tidak mengenal kolom dan baris, sehingga pemisahnya itu bisa dilihat dari koma atau titik koma. Nah, koma ini dianggap sebagai pemisahnya, gitu ya. Jadi Anda bisa pilih delimited atau bisa pilih fixed width. Nah, kalau misalkan di sininya koma, berarti Anda pilihnya yang delimited, ya. Pilih next. Nah, secara otomatis nanti akan dibagikan. Nah, ini dibagikannya berdasarkan semikolon karena kita pakai titik koma. Nah, di sini ada pilihan first row contain field name, ya. Tujuannya adalah menentukan bahwa bagian pertama ini sebagai nama fieldnya. Kita checklist saja. Nah, sehingga nanti ini nama, alamat, tempat lahir, dan tanggal lahir menjadi nama field dari data yang ada di staf informatika yang kita import. Nah, kalau sudah tinggal tekan next. Nah, selanjutnya adalah menentukan tipe datanya lagi seperti yang sebelumnya dilakukan. Misalkan NIP ini kita rubah dulu jadi short text, nama short text, alamat short text, tempat lahir short text, tanggal lahir, date and time. Kalau sudah tinggal klik next. Nah, selanjutnya juga sama seperti halnya waktu mengimport di Excel, kita harus menentukan primary key. Saya akan tentukan menggunakan NIP, next lagi, dan finish. Nah, ketika Anda klik nanti akan muncul tabel baru dengan nama Staf Informatika dan datanya masuk ke dalam. Nah, demikian itu untuk yang import.